Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan iman dan takwa itulah sebaik-baik bekal untuk kembali kepada Allah di hari akhir nanti. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim yang tidak ada keraguan di dalamnya, disampaikan tentang kisah seorang pemuda yang sangat kritis terhadap seluruh penyimpangan yang terjadi, baik di dalam keluarganya maupun penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Sifat kritis ini diabadikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 74. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iz qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhizu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dalalim mubin. Wa iz qala Ibrahimu li abihi Azar. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Sebahagian mufassirin berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bapaknya Azar dalam ayat ini adalah pamannya. Lalu beliau bertanya kepada bapaknya Azar, atattakhizu asnaman alihah, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan?
Inilah pertanyaan Ibrahim ketika beliau masih muda. Ketika melihat penyimpangan yang terjadi di masyarakat, yakni menyembah patung-patung, menyembah berhala. Sehingga beliau bertanya kepada penyembah berhala, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan kamu? Mengapa engkau dan kaummu tekun menyembah berhala itu? Lalu penyembah berhala menjawab, aku mendapati sejak nenek moyang melakukan hal seperti itu. Lalu Ibrahim saat itu, ketika beliau masih muda, kata, inni araka wa qaumaka fi dalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kisah ini diungkap percakapan antara Nabi Ibrahim dengan bapaknya Azar dan kaumnya. Nabi Ibrahim menanyakan kepada bapaknya Azar dan kaumnya, apakah pantas mereka itu menjadikan berhala-berhala yang mereka buat sendiri sebagai Tuhan? Mengapa mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka dan menguasai berhala-berhala itu? Semestinya mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Itulah sebabnya maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau masih muda saat itu, beliau menegaskan, inni araka wa qaumaka fi dalalim mubin. Nabi Ibrahim menegaskan bahwa dirinya betul-betul mengetahui bahwa bapaknya Azar dan kaumnya terjerumus ke dalam kesesatan yang nyata dan menyimpang pada jalan yang lurus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin." Demi Allah, kata Ibrahim, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Ucapan ini diucapkan oleh Ibrahim ketika beliau masih muda dan beliau ucapkan di dalam hatinya, faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong kecuali yang terbesar dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Maka ketika para penyembah berhala itu melihat patung-patungnya telah hancur, lalu mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Qalu sami'na fatayazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Maka ada seorang penjaga patung itu berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala itu yang bernama Ibrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kisah tersebut yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka kita dapat mengambil beberapa pelajaran untuk kita petik, untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan ini. Yang pertama, bahwa Ibrahim alaihissalam ketika beliau masih muda, beliau memiliki kecerdasan dan keberanian. Beliau berani menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada pada saat itu, lalu menyisakan satu yang terbesar. Lalu timbul pertanyaan, mengapa Ibrahim alaihissalam menyisakan berhala yang terbesar itu? Disinilah muncul kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut Mujahid rahimahumullah berkata, bahwa Ibrahim alaihissalam menyisakan berhala yang terbesar, lalu menggantungkan kapak yang telah digunakan menghancurkan berhala yang lain di lehernya dengan tujuan agar dapat dijadikannya sebagai alasan, dapat dijadikannya sebagai hujjah, karena Ibrahim alaihissalam telah memprediksi sebelumnya bahwa jika dia benar-benar telah menghancurkan patung-patung itu, maka kaumnya tentu akan mengarahkan tuduhan kepada dirinya sebagai pelaku. Dan Al-Quran menjelaskan kebenaran prediksi itu, sebagaimana diabadikan Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 62 sampai dengan 63.
qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ketika para penyembah berhala itu bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Apakah kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Lalu Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabiruhum haza fas'aluhum in kanu yantikun. Sebenarnya, kata Ibrahim, patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakan kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Dari jawaban Ibrahim alaihissalam ini, sesungguhnya dapat menyadarkan mereka para penyembah berhala itu bahwa patung itu tidak mampu menjawab. Patung itu tidak dapat memberikan manfaat dan pun tidak dapat mendatangkan mudarat. Lalu celakalah bagi mereka yang menyembah patung-patung itu. Semestinya yang disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran juga menyampaikan kisah tentang proses pencarian kebenaran Tuhan yang dilakukan oleh pemuda yakni Ibrahim alaihissalam melalui proses pengamatan benda-benda langit. Kisah ini disampaikan dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai dengan ayat 79. Falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Walamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ketika malam telah gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Lalu pengamatan yang kedua yang beliau lakukan, falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin. Kemudian tatkala Ibrahim melihat bulan terbit, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, lalu Ibrahim berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Pengamatan yang ketiga yang beliau lakukan, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kemudian tatkala Ibrahim melihat matahari terbit, lalu dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, lalu Ibrahim berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat berikutnya Allah berfirman, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dari ayat ini hadirin sekalian, dapatlah kita pahami bahwa pengamatan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap bintang, bulan dan matahari adalah merupakan strategi beliau, taktik beliau, adalah cara beliau untuk mengajak kepada kaumnya agar tidak menyembah sesuatu benda yang timbul tenggelam, tidak menyembah sesuatu benda yang terbit lalu terbenam, akan tetapi hendaklah menyembah zat yang kekal dan abadi yang telah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, yaitu sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didebat oleh Raja Namrus. Raja Namrus yang saat itu telah memposisikan dirinya sebagai Tuhan selain Allah pada saat itu. Raja Namrus telah gusar dengan dakwah beliau yang senantiasa mengajak kepada tauhid. Namun karena kecerdasan Ibrahim yang saat itu beliau adalah masih berusia muda, maka segala hujah Raja Namrus dapat terpatahkan. Dan ini diabadikan
Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 258, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fa buhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan kepada Raja Namrus, Tuhanku adalah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Lalu Raja Namrus berkata, saya juga dapat menghidupkan dan mematikan. Maksudnya Raja Namrus dengan menghidupkan ialah membiarkan mereka hidup, dan yang dimaksudnya mereka adalah dengan mematikan ialah membunuh. Perkataan ini untuk mengejek Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim berkata kepada Raja Namrus, sesungguhnya Tuhanku adalah Allah yang menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkan dia dari barat. Lalu terdiamlah Raja Namrus dan dia tidak berkutik, tidak mampu melakukan hal itu. Allah tidaklah memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Hadirin rahimakumullah, pada ayat ini dicontohkan keadaan dan sifat keangkuhan Raja Namrus ketika berhadapan dengan Nabi Ibrahim sebagai Rasul Allah. Di sini dapat kita lihat perbedaan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrus. Nabi Ibrahim adalah Rasul Allah yang beriman, taat kepada Allah, senantiasa memperoleh petunjuknya, sehingga beliau tidak kehilangan dalil dalam perdebatan itu. Sebaliknya Raja Namrus adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar tidak mendapat petunjuk Allah sehingga dia kalah dan tidak dapat menjawab tantangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Tentu bagi kita yang ingin mengetahui kisah-kisah para nabi, hendaklah banyak membaca buku-buku sejarah para nabi, di antaranya buku yang dituliskan oleh Ibnu Katsir rahimahumullah. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kisah yang telah kita sebutkan pada kesempatan ini dapat menggugah semangat kita, khususnya para kaum muslimin sekalian, untuk tetap kita memiliki keberanian, kecerdasan, serta sifat kritis di dalam hal penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Namun suatu hal yang sangat penting dari kisah tersebut adalah beliau telah memanjangkan tonggak perjuangan tatkala masih berusia muda. Oleh karena itu hadirin sekalian, untuk berjuang, untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, kita tidak perlu menunggu tua atau setelah memasuki usia pensiun atau menunggu purnawirawan, tetapi marilah kita berjuang menegakkan kebenaran sejak kita masih berusia muda. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullahaladzim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Thumma alamu fa innallaha amarakum bis salati was salami ala rasulih faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatit ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar.